Hari itu, setelah puluhan lamaran kerja ditolak, aku berdiri di halte bus, merasa kosong. Hujan gerimis membasahi wajahku, tapi yang lebih basah adalah hatiku yang hancur berkeping-keping. Tapi malamnya, sebuah suara berbisik dalam mimpiku. Naiklah ke puncak Lawu, di sana gerbangmu menunggu. Selamat datang di Pelita Tidur. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share cerita ini agar lebih banyak orang bisa ikut hanyut dalam dunia misteri malam ini. Namaku Maya, dan aku merasa seperti hantu yang berkelana di antara gedung-gedung tinggi Jakarta. Setiap pagi, aku terbangun dengan beban yang sama di dada. Perasaan tidak berguna yang menempel seperti kabut tebal. Sudah 6 bulan, aku menganggur. Setiap hari, aku mengirim puluhan CV ke berbagai perusahaan, berharap ada satu yang mau menerima diriku yang biasa-biasa saja ini. Tapi yang kudapat hanya balasan otomatis. Terima kasih atas minat Anda, namun posisi ini sudah terisi. Di kereta yang sesak, aku melihat wajah-wajah lelah yang sama setiap hari. Mereka semua tampak seperti zombie, hidup tapi tidak benar-benar hidup. Apakah aku juga akan menjadi seperti mereka? Terjebak dalam rutinitas yang tidak bermakna, mengejar sesuatu yang tidak pernah jelas apa itu. Malam itu, aku duduk di kamar kos yang sempit, menatap laptop dengan layar kosong. Jari-jariku gemetar di atas keyboard, mencoba menulis surat lamaran lagi. Tapi kata-kata tidak mau keluar. Yang ada hanya suara bising AC yang rusak dan denyut jantungku yang cemas. Apa yang salah denganku? Bisikku pada kegelapan. Mengapa hidup terasa begitu berat? Malam itu, entah bagaimana, aku akhirnya tertidur di depan laptop. Dan dalam tidurku, aku bermimpi yang paling vivid dalam hidupku. Aku berdiri di puncak sebuah gunung yang tidak kukenal. Angin sepoi-sepoi menyapu wajahku, membawa aroma tanah basah dan bunga-bunga liar. Di hadapanku, berdiri sebuah pintu yang terbuat dari cahaya keemasan, berkilauan seperti air yang terkena sinar matahari. Tapi yang membuatku bergidik adalah suara yang datang entah dari mana. Suara itu lembut, seperti angin yang berbisik melalui daun-daun bambu. Maya, gerbang bukan di luar, tapi di dalam dirimu. Kamu telah mencari di tempat yang salah selama ini. Naiklah ke Gunung Lawu. Di sana, kamu akan menemukan apa yang selama ini hilang. Aku mencoba bertanya, tapi mulutku seolah tersegel. Pintu cahaya itu perlahan memudar dan aku terbangun dengan jantung berdebar kencang. Jam menunjukkan pukul 3.33 pagi. Angka yang aneh, seolah memiliki makna tersendiri. Aku mencatat mimpi itu di buku harianku. Tanganku masih gemetar karena intensitas pengalaman tadi. Gunung Lawu. Aku pernah mendengar nama itu, tapi tidak pernah ke sana. Konon, itu adalah tempat keramat di Jawa Tengah, tempat para raja dan pertapa dahulu bermeditasi. Sesuatu dalam diriku bergetar. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasakan sesuatu selain keputusasaan. Mungkin ini gila, tapi aku merasa harus pergi ke sana. 3 hari kemudian, aku sudah berada di bus yang menuju Karanganyar. Keputusanku untuk pergi begitu mendadak sehingga aku sendiri tidak percaya. Tapi setiap kali aku ragu, bayangan pintu cahaya itu kembali muncul dalam ingatan. Di pasar tradisional kaki Gunung Lawu, aku membeli perbekalan untuk pendakian. Suasana pasar yang ramai dan aroma rempah-rempah yang kuat memberikan perasaan nostalgia yang aneh, seolah aku pernah berada di tempat ini sebelumnya. Saat sedang memilih senter, seorang pedagang tua
dengan mata yang bijaksana memanggilku. "Neng mau naik gunung sendirian?" tanyanya dengan aksen Jawa yang kental. "Iya Pak, ada yang salah." Dia tersenyum dan mengambil sebuah buku kecil dari kotak usang di belakangnya. Sampul bukunya sudah lusuh, tapi masih bisa kubaca tulisan emas yang memudar. "Meditasi, jembatan menuju dimensi spiritual. Ini untuk Neng," katanya sambil menyodorkan buku itu. "Di atas sana, Neng akan butuh ini. Gunung Lawu bukan hanya soal mendaki, tapi juga soal mencari yang hilang di dalam diri." Aku mau membayar, tapi dia mengeleng. "Gratis. Tapi Neng harus janji, bacalah dengan hati terbuka." Tanganku bergetar saat menerima buku itu. Ada kehangatan yang aneh menyebar dari buku ke telapak tanganku, seolah benda ini hidup. Ketika aku mendongak untuk berterima kasih, pedagang tua itu sudah menghilang, meninggalkan hanya aroma melati yang samar di udara. Pukul 4 pagi, aku memulai pendakian dari pos terakhir. Udara dingin pegunungan menyentuh kulitku, dan setiap langkahku meninggalkan jejak di tanah yang lembab karena embun. Awalnya, pendakian terasa biasa saja. Aku mengikuti jalur yang sudah ada, sesekali berpapasan dengan pendaki lain yang juga memulai perjalanan pagi-pagi. Tapi setelah 1 jam berjalan, kabut mulai turun dengan cepat. Kabut itu tidak seperti kabut biasa. Dia bergerak dengan cara yang aneh, seolah memiliki kehendak sendiri. Dalam hitungan menit, pandanganku terbatas hanya beberapa meter ke depan. Yang aneh adalah aku tidak merasa takut. Justru sebaliknya, ada perasaan tenang yang menyelimutiku. Seolah kabut ini melindungiku dari dunia luar yang bising. Suara langkahku sendiri terdengar berbeda, bergema dengan cara yang hampir musikal. Aku berhenti sejenak dan membuka buku yang diberikan pedagang tua itu. Halaman pertama tertulis dengan tinta yang masih tampak segar. Meditasi adalah proses penyetelan frekuensi. Seperti radio yang mencari stasiun yang tepat, jiwa kita juga perlu disetel untuk menangkap sinyal dari dimensi yang lebih tinggi. Entah mengapa, kata-kata itu terasa sangat familiar, seolah aku sudah pernah membacanya berkali-kali. Aku menutup buku dan melanjutkan perjalanan dengan perasaan bahwa setiap langkah membawaku lebih jauh, bukan hanya dari dunia fisik, tapi juga dari versi lama diriku. Sekitar pukul 8 pagi, ketika matahari mulai menembus kabut, aku menemukan sesuatu yang tidak ada di peta pendakian. Sebuah gua kecil tersembunyi di balik semak belukar, dengan mulut yang hampir tertutup oleh akar-akar pohon beringin tua. Ada sesuatu yang menarikku ke goa itu. Bukan rasa ingin tahu biasa, tapi sesuatu yang lebih dalam. Seolah tempat itu sudah lama menungguku. Aku menyalakan senter dan masuk perlahan. Goa itu lebih luas dari yang terlihat dari luar. Dindingnya halus dan kering, seolah sudah berabad-abad diasah oleh tangan-tangan yang sabar. Di tengah goa, ada cekungan alami yang sempurna untuk duduk bersila. Yang membuatku terkejut adalah aroma yang memenuhi goa itu. Bukan aroma lembab atau pengap seperti goa biasanya, tapi aroma dupa sandalwood yang halus, seolah baru saja dibakar. Aku duduk di cekungan itu dan merasakan sesuatu yang luar biasa. Gema suaraku sendiri terdengar berbeda, lebih dalam, lebih resonan. Bahkan, detak jantungku terasa lebih pelan dan berirama. Tanpa aku sadari, tanganku sudah membuka buku lagi. Halaman yang terbuka kali ini berisi petunjuk praktis. Duduklah dengan nyaman, tutup mata, fokuskan perhatianmu pada napas yang masuk dan keluar. Jangan mencoba mengendalikan pikiran, biarkan dia mengalir seperti air.
kamu adalah langit, pikiran-pikiran adalah awan yang lewat. Suara dalam hatiku berbisik lembut. Ini tempatnya, Maya. Di sini kamu akan belajar mendengar yang tidak terdengar. Aku menutup mata dan mulai mengikuti petunjuk di buku itu. Napas masuk, napas keluar. Awalnya, pikiranku masih dipenuhi dengan kebisingan biasa, kekhawatiran tentang pekerjaan, masa depan, dan semua kegagalanku. Tapi perlahan, sesuatu mulai bergeser. Setiap kali aku menarik napas, aku merasakan seolah ada energi yang masuk bersama udara. Energi itu hangat dan bergetar, mengalir dari hidung ke seluruh tubuhku. Yang pertama kali aku rasakan adalah perubahan dalam pendengaran. Suara-suara dari luar goa, kicau burung, gemerisik daun, mulai memudar, seolah volume dunia sedang dikecilkan. Tapi yang mengejutkan, aku justru mulai mendengar suara-suara baru. Ada nada rendah yang bergetar di dalam dadaku, seperti suara gong yang dipukul pelan dari jauh. Ada bisikan halus yang tidak bisa kupahami kata-katanya, tapi entah bagaimana aku mengerti maknanya. Kamu sedang menyetel frekuensi. Biarkan dia berubah. Tubuhku mulai terasa ringan. Bukan ringan secara fisik, tapi seolah ada beban invisible yang mulai terangkat dari bahuku. Napas yang tadinya pendek dan cemas, kini menjadi panjang dan dalam. Aku membuka mata sebentar dan terkejut. Goa itu seolah bercahaya dengan cahaya keemasan yang lembut, meski aku tidak tahu dari mana sumber cahaya itu berasal. Ketika aku menutup mata lagi, cahaya itu malah semakin terang di balik kelopak mataku. Apa yang terjadi padaku? Pikirku. Tapi kali ini, pertanyaan itu tidak membawa kecemasan. Justru ada rasa penasaran yang tenang, seperti sedang menyaksikan pertunjukan yang indah. 15 menit kemudian, ketika napasku semakin dalam dan tenang, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dari kegelapan di balik kelopak mataku, muncul sebuah bayangan. Bayangan itu adalah diriku sendiri. Tapi bukan diriku yang sedang bermeditasi dengan damai ini. Ini adalah diriku yang marah, kecewa, dan penuh kebencian. Wajahnya mengkerut dengan ekspresi yang sangat familiar, ekspresi yang selalu kulihat di cermin setiap kali lamaran kerja ditolak. Kamu pikir dengan duduk di goa ini masalahmu akan selesai? Suara bayangan itu tajam dan sinis. Kamu tetap saja orang gagal. Tidak ada yang mau mempekerjakan kamu. Kamu tidak berguna. Jantungku berdebar kencang. Aku hampir membuka mata dan lari dari goa itu. Tapi suara lain berbisik lebih lembut di telingaku. Jangan lari. Ini adalah ujian pertama. Lihatlah bayangan itu, tapi jangan larut di dalamnya. Aku mengikuti bisikan itu. Alih-alih melawan atau melarikan diri, aku mengamati bayangan diriku dengan mata batin. Yaitu bagian dari diriku. Bagian yang terluka, yang takut, yang sudah terlalu lama menyimpan rasa sakit. Aku mengerti kamu marah, kataku pada bayangan itu dalam hati. Aku mengerti kamu lelah, tapi kamu bukan diriku yang sebenarnya. Bayangan itu menatapku dengan mata yang berapi-api. Tapi perlahan, api itu mulai meredup. Ekspresi marahnya berubah menjadi sedih, lalu menjadi kosong. Lalu siapa aku? Tanyanya dengan suara yang hampir putus asa. Kamu adalah rasa sakit yang perlu disembuhkan. Jawabku. Kamu adalah bagian dari perjalananku, tapi bukan tujuannya. Setelah menghadapi bayangan ego, pikiranku justru menjadi lebih bising. Tapi kali ini,
aku bisa melihat kebisingan itu dengan cara yang berbeda. Aku ingat kalimat dari buku tadi tentang radio dan stasiun. Dan sekarang, aku benar-benar merasakan bagaimana pikiranku bekerja seperti radio yang terus berpindah-pindah stasiun tanpa kendali. Stasiun pertama, kamu tidak akan pernah berhasil. Lihat saja, umur sudah segini, masih menganggur. Stasiun kedua, uang tabungan tinggal sedikit. Kalau tidak dapat kerja bulan depan, bagaimana bayar kos? Stasiun ketiga, teman-teman kuliah sudah pada sukses, kamu masih begini-begini saja. Setiap stasiun memutar lagu yang sama, lagu ketakutan, keraguan, dan rasa tidak berharga. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa aku bisa memilih untuk tidak mendengarkan. Aku ingat kata-kata dari buku. Meditasi adalah proses penyetelan frekuensi. Aku mulai membayangkan ada tombol di dalam kepalaku, tombol yang bisa aku putar untuk mengganti saluran. Perlahan, dengan setiap napas yang dalam, aku memutar tombol imajiner itu. Stasiun kekhawatiran mulai memudar. Stasiun kegagalan mulai hilang sinyalnya. Dan dalam keheningan yang muncul, aku mulai mendengar sesuatu yang baru. Stasiun baru itu tidak memutar lagu dengan lirik yang jelas. Tapi ada nada yang indah, seperti suara ombak yang menghantam pantai, atau seperti angin yang bertiup melalui hutan bambu. Nada itu membuat seluruh tubuhku rileks dengan cara yang tidak pernah kualami sebelumnya. Ini dia, pikirku. Ini frekuensi yang dicari selama ini. Semakin lama aku mendengarkan frekuensi baru itu, semakin jelas aku mengerti bahwa ini bukan hanya soal mengganti stasiun radio. Ini adalah proses mengubah cara aku memandang seluruh keberadaanku. Dalam frekuensi yang lama, aku selalu merasa seperti korban. Korban dari keadaan ekonomi yang sulit, korban dari sistem yang tidak adil, korban dari nasib yang buruk. Tapi dalam frekuensi yang baru ini, aku mulai melihat semuanya dari perspektif yang berbeda. Suara batin yang lembut berbisik, Maya, penolakan-penolakan itu bukan tentang dirimu yang tidak cukup baik. Itu adalah alam semesta yang mengarahkanmu ke jalan yang benar. Setiap tidak adalah langkah menuju ya yang tepat. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku tidak merasa marah ketika mengingat semua lamaran kerja yang ditolak. Justru ada perasaan aneh, seperti rasa syukur. Mungkin, pikirku, mungkin aku ditolak karena aku memang tidak cocok di tempat-tempat itu. Mungkin ada sesuatu yang lebih baik menungguku. Bayangan ego yang tadi sempat muncul kini sudah tidak terlihat lagi. Yang ada hanya kehangatan di dada, seperti ada matahari kecil yang bersinar di dalam jantungku. Aku mulai memahami apa yang dimaksud buku itu dengan melepaskan cengkraman ego. Ego adalah bagian dari diriku yang terus-menerus berbicara tentang aku, milikku, seharusnya. Tapi dalam keheningan ini, kata-kata itu kehilangan kekuatannya. Yang tersisa adalah keberadaan murni. Aku ada, aku bernapas, aku hidup, dan itu sudah cukup. Aku tidak perlu menjadi seseorang yang penting atau memiliki pencapaian yang luar biasa untuk layak ada di dunia ini. Setelah kurang lebih 1 jam bermeditasi, aku mulai merasakan sensasi yang sangat aneh di area dahi, tepat di antara kedua alisku. Awalnya hanya seperti gatal ringan, tapi lama-kelamaan berubah menjadi getaran halus. Getaran itu semakin kuat, bergetar dengan frekuensi yang sama dengan nada yang kudengar tadi. Rasanya seperti ada mata ketiga yang perlahan terbuka di area itu, meski mataku yang sesungguhnya masih tertutup rapat. Yang luar biasa adalah, dengan mata baru ini, aku mulai melihat hal-hal yang tidak pernah kulihat sebelumnya.
Goa di sekitarku tidak lagi tampak gelap, justru bercahaya dengan cahaya kebiruan yang sangat lembut dan menenangkan. Tapi yang paling mengejutkan adalah apa yang kulihat ketika aku melihat diriku sendiri. Tubuh fisikku masih duduk bersila di goa, tapi ada bayangan cahaya yang menyelimuti seluruh tubuhku, seperti aura yang sering digambarkan dalam lukisan-lukisan spiritual. Cahaya itu bergerak dan bergetar, berubah warna dari biru menjadi ungu, lalu menjadi keemasan. Setiap kali aku menarik napas, cahaya itu mengembang. Setiap kali aku menghembuskan napas, cahaya itu berkilauan lebih terang. Ini mata ketiga yang disebutkan dalam buku itu. Pikirku dengan kagum. Ini indera yang selama ini tidak ku ketahui. Dengan mata ketiga ini, aku mulai melihat energi di sekitarku. Batu-batu di dinding goa memiliki cahaya redup yang stabil. Akar-akar pohon yang menjuntai ke dalam goa berkilauan dengan cahaya hijau kehidupan. Dan dari dalam bumi sendiri ada cahaya merah yang bergetar dengan ritme yang sangat dalam, seperti detak jantung planet. Aku menyadari bahwa selama ini aku hanya hidup dengan 5 indera fisik. Tapi sekarang, indera keenam ini membuka dunia yang sama sekali baru. Dunia di mana segala sesuatu terhubung dengan benang-benang cahaya yang tidak terlihat. Ketika mata ketigaku semakin terbuka, aku mulai merasakan sebuah kehadiran. Bukan kehadiran fisik yang bisa kulihat dengan mata biasa, tapi sesuatu yang lebih halus, seperti ada seseorang yang sedang duduk di sampingku dalam keheningan. Awalnya, aku merasa sedikit takut. Tapi, kehadiran itu memancarkan kedamaian yang sangat dalam, sehingga ketakutanku dengan cepat berubah menjadi rasa penasaran yang tenang. Perlahan, dengan mata ketiga, aku mulai melihat sosok itu. Dia berwujud seperti manusia, tapi tubuhnya transparan dan bercahaya. Wajahnya androgini, tidak jelas laki-laki atau perempuan, dengan ekspresi yang sangat bijaksana dan penuh kasih. Yang paling menarik adalah matanya. Mata itu seperti mengandung seluruh alam semesta, dalam dan berkilauan dengan bintang-bintang kecil yang bergerak. "Selamat datang, Maya." Suaranya muncul langsung dalam pikiranku, bukan melalui telinga. "Aku telah menunggumu." "Siapa kamu?" tanyaku dalam hati. "Aku adalah penjaga dimensi ini. Aku ada untuk membimbing mereka yang mencari jalan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Kamu sudah melangkah cukup jauh untuk bisa melihatku." "Apa yang harus kulakukan?" Sosok itu tersenyum, senyuman yang terasa seperti pelukan hangat di jiwaku. "Tidak ada yang harus kamu lakukan. Cukup dengarkan. Dengarkan yang tidak terdengar. Lihat yang tidak terlihat. Rasakan yang tidak teraba. Tapi aku tidak mengerti. Pemahaman akan datang dengan sendirinya. Sekarang, biarkan aku menunjukkan sesuatu kepadamu." Sosok itu mengulurkan tangan yang bercahaya, dan ketika aku menyentuhnya dengan tangan energiku, seluruh dunia berubah. Sentuhan dari penjaga dimensi itu mengalirkan gelombang energi yang luar biasa ke seluruh tubuhku. Bukan energi yang menyakitkan, tapi energi yang sangat kuat, sehingga seluruh sistem sarafku seolah teraliri listrik yang halus. Sensasi pertama yang kualami adalah panas yang menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun kepala. Panas itu tidak seperti panas api, tapi seperti kehangatan matahari pagi yang lembut namun sangat intens. Setiap sel dalam tubuhku seolah terbangun dari tidur panjang. Kemudian datang sensasi dingin yang menyegarkan,
dimulai dari dahi dan menyebar ke seluruh wajah. Dingin itu membuat pikiranku menjadi sangat jernih, seolah semua kabut mental yang selama ini menghalangi pandanganku tiba-tiba hilang. Yang paling menakjubkan adalah sensasi ringan yang datang berikutnya. Tubuhku terasa seolah kehilangan berat, seperti sedang melayang di air atau seperti menjadi awan yang bebas terbang. Ini adalah ujian pertama. Suara penjaga itu bergema dalam kesadaranku. Tubuh fisikmu sedang belajar bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi. Jangan takut, biarkan sensasi ini mengalir. Aku mencoba mengikuti petunjuknya, meski sebagian diriku masih panik karena pengalaman yang begitu intens. Napas mulai menjadi kunci. Setiap kali aku menarik napas dalam-dalam, sensasi-sensasi aneh itu menjadi lebih mudah diterima. Tiba-tiba, aku merasakan getaran yang sangat kuat di area jantung. Seperti ada gendang yang dipukul dari dalam dada, tapi pukulan itu menimbulkan gelombang cinta yang luar biasa. Cinta yang tidak tertuju pada siapa-siapa, tapi cinta universal yang memeluk seluruh eksistensi. Air mata mulai mengalir dari mata yang masih tertutup. Bukan air mata sedih, tapi air mata haru yang mendalam, seolah aku baru saja pulang ke rumah setelah tersesat bertahun-tahun. "Bagus, Maya," penjaga itu berkata dengan penuh kebanggaan. "Kamu telah melewati ujian getaran batin. Sekarang tubuh energimu mulai selaras dengan dimensi spiritual." Namun, keindahan momen itu tiba-tiba terganggu ketika gelombang kenangan menyerang tanpa peringatan. Seperti film yang diputar mundur dengan kecepatan tinggi, seluruh pengalaman penolakan dan kegagalan hidup mulai bermunculan satu persatu. Wawancara kerja di kantor mewah, di mana HRD menatapku dengan tatapan meremehkan. "Pengalaman Anda belum cukup untuk posisi ini." Percakapan dengan teman kuliah yang dengan bangga menceritakan promosi jabatannya, sementara aku hanya bisa tersenyum pahit. Tatapan kecewa ayah ketika aku pulang kampung tanpa kabar baik tentang pekerjaan. "Kapan kamu bisa mandiri, Nak?" Malam-malam sendirian di kamar kos, meratapi nasib sambil makan mie instan yang sudah dingin. Setiap kenangan itu datang dengan emosi yang sangat kuat, malu, marah, putus asa, tidak berharga. Aku hampir tidak sanggup menanggungnya. Tubuhku bergetar, tapi kali ini bukan karena energi spiritual yang indah, melainkan karena rasa sakit yang mendalam. Aku tidak kuat, rengekku dalam hati. Ini terlalu menyakitkan. Aku ingin berhenti. Tapi suara penjaga dimensi kembali terdengar, kali ini dengan nada yang lebih tegas. "Maya, ini adalah ujian kedua. Untuk bisa memasuki dimensi yang lebih tinggi, kamu harus melewati semua rasa sakit masa lalu. Jangan lari, hadapi." Bagaimana caranya? Rasanya seperti tenggelam dalam lautan rasa sakit. Ingatlah apa yang telah kamu pelajari tadi. Kamu adalah langit, kenangan-kenangan itu adalah awan. Biarkan mereka lewat. Jangan biarkan dirimu menjadi awan itu. Dengan susah payah, aku mencoba menerapkan nasihat penjaga itu. Setiap kali kenangan menyakitkan muncul, aku berusaha melihatnya dari perspektif yang berbeda, seperti menonton film tentang orang lain. "Itu Maya yang lama," kataku pada diriku sendiri. "Itu bukan aku yang sekarang." Perlahan, aku mulai melihat pola yang selama ini tidak kusadari. Setiap penolakan, setiap kegagalan, setiap rasa sakit, semuanya berasal dari satu sumber yang sama: kebutuhan ego untuk diakui, dihargai, dan dianggap penting. Ego
adalah bagian dari diriku yang selalu berteriak. Aku harus sukses. Aku harus lebih baik dari orang lain. Aku harus diakui. Tapi sekarang, dalam keheningan goa ini, aku mulai menyadari betapa melelahkan dan tidak berguna teriakan-teriakan itu. Apa jadinya kalau aku berhenti berteriak? Pikirku. Apa jadinya kalau aku tidak lagi butuh diakui siapa-siapa? Jawaban datang dalam bentuk perasaan yang luar biasa ringan. Seolah-olah beban seberat gunung tiba-tiba terangkat dari pundakku. Aku tidak perlu menjadi seseorang yang penting. Aku tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapa-siapa. Aku cukup menjadi diriku sendiri, Maya yang sederhana, yang kadang gagal, yang tidak sempurna. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa itu sudah lebih dari cukup. Kenangan-kenangan menyakitkan tadi mulai kehilangan kekuatannya. Mereka masih ada, tapi tidak lagi terasa seperti pisau yang menusuk hati. Mereka hanya menjadi cerita tentang perjalanan yang telah membawaku ke momen ini. Terima kasih, bisiku pada semua kenangan itu. Kalian telah mengajariku untuk sampai di sini. Penjaga dimensi tersenyum dengan penuh kebanggaan. Kamu telah berhasil melepaskan ego, Maya. Sekarang pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi telah terbuka untukmu. Setelah melewati ujian melepaskan ego, energi di sekitarku berubah dengan cara yang sangat mencolok. Dunia seolah mulai berbicara kepadaku dalam bahasa simbol dan kejadian yang saling terkait. Yang pertama kali kuperhatikan adalah suara dari luar goa. Seekor burung elang berkicau dengan pola yang sangat spesifik. 3 kali kicau pendek, lalu 1 kicau panjang, lalu hening. Pola itu terulang persis 5 kali, seolah sedang menyampaikan pesan dalam kode. Angin yang bertiup ke dalam goa juga berubah. Yang tadinya tidak beraturan, kini bertiup dengan ritme yang sangat teratur. Masuk selama 3 detik, hening selama 3 detik, masuk lagi. Seolah alam sedang bernapas bersama-sama denganku. Yang paling menakjubkan adalah ketika aku membuka mata untuk sejenak dan melihat ke arah mulut goa. Sinar matahari yang masuk membentuk pola yang sempurna di lantai, sebuah lingkaran dengan garis yang memanjang ke arah tempatku duduk. Seperti simbol anak panah yang menunjuk langsung padaku. Ini semua bukan kebetulan. Pikirku dengan penuh kagum. Alam semesta sedang berbicara. Penjaga dimensi mengangguk dengan bijaksana. Ketika kamu mulai bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi, kamu menjadi lebih sensitif terhadap sinkronisitas. Alam semesta selalu berbicara, Maya. Tapi kebanyakan orang terlalu sibuk dengan kebisingan internal mereka, sehingga tidak bisa mendengar. Apa artinya semua tanda ini? Mereka adalah konfirmasi bahwa kamu berada di jalan yang benar. Setiap kali kamu mengambil langkah menuju kesadaran yang lebih tinggi, alam semesta akan memberikan tanda-tanda dukungan. Aku menutup mata lagi dan mulai merasakan koneksi yang lebih dalam dengan segala sesuatu di sekitarku. Bukan hanya dengan burung, angin, dan cahaya matahari, tapi juga dengan bumi di bawahku, dengan pohon-pohon di atas goa, bahkan dengan bintang-bintang yang tidak bisa kulihat di langit siang. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa benar-benar terhubung dengan alam semesta. Bukan sebagai makhluk terpisah yang berjuang sendirian, tapi sebagai bagian dari jalinan kosmik yang luar biasa, indah, dan harmonis. Ketika perasaan koneksi kosmik itu mencapai puncaknya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dengan mata ketiga yang sekarang sudah sepenuhnya terbuka, aku melihat sesuatu yang tidak pernah bisa kubayangkan sebelumnya. Di dalam dadaku sendiri, di area jantung, ada sebuah kota yang bercahaya. Bukan kota dalam arti fisik, tapi sebuah dimensi yang penuh dengan cahaya keemasan
yang bergerak dan menari. Ada bangunan-bangunan yang terbuat dari kristal yang berkilauan, jalan-jalan yang terbuat dari cahaya perak, dan langit yang berubah-ubah warna dari biru ke ungu ke keemasan. Yang menakjubkan adalah kota itu penuh dengan aktivitas. Ada sosok-sosok bercahaya yang bergerak dengan penuh kedamaian. Ada taman-taman dengan bunga-bunga cahaya yang mekar dan mengeluarkan musik. Ada sungai-sungai energi yang mengalir dengan bunyi seperti lonceng kristal. Itulah kota spiritual yang ada dalam setiap manusia. Suara penjaga dimensi menjelaskan dengan lembut. Kebanyakan orang hidup seluruh hidupnya tanpa pernah mengetahui bahwa kota yang indah ini ada di dalam diri mereka. Aku terpesona. Bagaimana bisa ada dunia selengkap ini di dalam diriku? Karena kamu bukan hanya tubuh fisik, Maya. Kamu adalah makhluk multidimensi. Tubuh fisik hanyalah salah satu lapisan dari keberadaanmu. Di dalam, kamu memiliki dimensi spiritual yang tak terbatas. Aku mulai menjelajahi kota cahaya itu dengan kesadaran. Setiap tempat yang kukunjungi memberikan perasaan dan pemahaman yang berbeda. Ada perpustakaan yang berisi semua kebijaksanaan yang pernah kubutuhkan. Ada taman penyembuhan di mana semua luka emosional bisa dirawat. Ada menara observasi di mana aku bisa melihat seluruh perjalanan hidupku dengan perspektif yang lebih tinggi. Yang paling mengejutkan adalah di pusat kota itu ada sebuah tahta yang kosong. Tahta yang terbuat dari cahaya murni menunggu seseorang untuk duduk di sana. Itu adalah tempat duduk kesadaran tertinggimu. Penjaga itu menjelaskan. Ketika kamu siap sepenuhnya, kamu akan duduk di sana dan menjadi raja atau ratu dari kerajaan spiritualmu sendiri. Aku merasakan kerinduan yang luar biasa untuk duduk di tahta itu. Tapi, sesuatu dalam diriku mengatakan bahwa waktunya belum tepat. Masih ada perjalanan yang harus kutempuh. Setelah melihat kota cahaya di dalam diriku, penjaga dimensi mengulurkan tangan lagi. Kali ini, sentuhan itu membawa aku keluar dari goa, bukan secara fisik, tapi secara spiritual. Aku melayang di atas Gunung Lawu, melihat seluruh pemandangan dari ketinggian yang mustahil. Dan di sana, tepat di puncak gunung, aku melihatnya, pintu cahaya keemasan yang sama, persis dengan yang kulihat dalam mimpi. Gerbang itu tidak lagi terasa jauh atau tidak dapat dijangkau. Justru sekarang aku mengerti bahwa gerbang itu selalu ada di sana, menunggu. Yang berubah adalah diriku. Aku yang sekarang sudah siap untuk melihat dan memasukinya. Ini dia, bisikku dengan penuh kagum. Gerbang yang telah kucari selama ini. Ya, penjaga itu menjawab. Tapi sekarang kamu mengerti, bukan? Gerbang ini bukan benar-benar di puncak gunung. Gerbang ini adalah metafor untuk pintu kesadaran yang ada dalam dirimu. Aku mengangguk dengan pemahaman yang mendalam. Selama ini aku mencari jawaban di luar, di pekerjaan, di pengakuan orang lain, di pencapaian eksternal. Tapi sekarang aku tahu bahwa semua yang kucari selama ini sudah ada di dalam diriku sendiri. Dengan keberanian yang baru, aku melangkah menuju gerbang cahaya itu. Setiap langkah terasa seperti melepaskan lapisan-lapisan identitas lama yang sudah tidak lagi dibutuhkan. Maya yang takut gagal, Maya yang butuh validasi, Maya yang merasa tidak berharga, semuanya tertinggal di belakang. Ketika aku sampai di depan gerbang, pintu itu terbuka dengan sendirinya, mengalirkan cahaya yang begitu indah, sehingga seluruh keberadaanku dipenuhi dengan kedamaian yang tak terlukiskan. Selamat datang di rumah yang sesungguhnya.
Suara itu bergema dari segala arah. Aku melangkah masuk. Di dalam gerbang cahaya itu, aku tidak menemukan tempat atau ruang dalam arti fisik. Yang kutemukan adalah keadaan kesadaran yang sama sekali baru. Sebuah dimensi di mana semua pertanyaan memiliki jawaban dan semua pencarian berujung pada penemuan. Di sini, aku akhirnya mengerti kebenaran yang paling mendasar. Selama ini aku tidak pernah benar-benar terpisah dari apa yang ku cari. Kebahagiaan, kedamaian, rasa berharga, semuanya selalu ada di dalam diriku, hanya tertutup oleh lapisan-lapisan conditioning dan ekspektasi. Pekerjaan, uang, pengakuan sosial, semua itu bukan masalah dalam dirinya sendiri. Tapi ketika aku menjadikan mereka sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan dan harga diri, aku telah menjebak diriku dalam penjara yang kubuat sendiri. Maya. Suara dari dalam diriku sendiri berbicara dengan jelas. Kamu adalah pencipta realitasmu sendiri. Bukan dalam arti bahwa kamu bisa mengendalikan semua yang terjadi, tapi dalam arti bahwa kamu memilih bagaimana merespons dan memaknai semua yang terjadi. Aku melihat seluruh perjalanan hidupku dari perspektif yang baru. Setiap penolakan kerja, setiap kekecewaan, setiap malam yang kuhabiskan dengan menangis, semuanya adalah bagian dari perjalanan yang membawaku ke momen pencerahan ini. Tidak ada yang salah dengan diriku, gumamku dengan perasaan lega yang mendalam. Aku hanya tersesat sementara. Dan tersesat adalah bagian dari proses menemukan jalan pulang. Kebijaksanaan ini bukan hanya pemahaman intelektual. Ini adalah pengetahuan yang meresap ke setiap sel tubuhku, mengubah cara aku memandang diri sendiri dan dunia secara fundamental. Aku tidak lagi merasa perlu membuktikan apa-apa kepada siapa-siapa. Aku tidak lagi takut gagal, karena aku mengerti bahwa kegagalan hanyalah informasi, bukan identitas. Aku tidak lagi merasa sendirian karena aku merasakan koneksi yang mendalam dengan seluruh keberadaan. Inilah kebebasan yang sesungguhnya, pikirku. Bukan kebebasan dari tanggung jawab, tapi kebebasan dari rasa takut. Ketika kesadaran baruku mencapai kestabilan, aku mulai merasakan tarikan untuk kembali ke tubuh fisik. Bukan karena terpaksa, tapi karena aku menyadari bahwa pengalaman spiritual ini harus diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Perlahan, aku kembali ke kesadaran normal di dalam goa. Tubuhku masih duduk bersila dalam posisi yang sama, tapi energi yang mengalir dalam diriku sudah sama sekali berbeda. Aku merasa seperti sedang mengenakan pakaian lama setelah menjadi orang yang baru. Ketika aku membuka mata fisik, sinar matahari sudah mulai menerangi mulut goa dengan cara yang berbeda. Bukan hanya cahaya biasa, tapi cahaya yang dipenuhi dengan makna dan pesan. Setiap berkas sinar seolah mengatakan, "Selamat datang kembali, Maya yang baru." Aku bangkit perlahan dan merasakan bahwa langkahku di tanah goa terasa berbeda. Lebih mantap, lebih percaya diri, tapi bukan percaya diri yang arogan, melainkan percaya diri yang berasal dari kedamaian internal. Perjalanan turun gunung terasa seperti berjalan dalam mimpi yang indah. Setiap pohon, setiap batu, setiap suara burung terasa familiar dan menyapa dengan ramah. Aku bukan lagi pendaki yang tersesat, tapi bagian dari alam yang sedang pulang ke tempat yang tepat. Yang menakjubkan adalah bagaimana dunia merespons energi baruku. Di warung kaki gunung, pemilik warung memberiku teh gratis dengan senyuman yang hangat. Di bus, seorang ibu tua duduk di sebelahku dan mulai bercerita tentang cucu-cucunya dengan mata berbinar. Frekuensi baru ini benar-benar mengubah segalanya, pikirku dengan kagum.
Ketika aku memancarkan kedamaian, dunia memantulkannya kembali kepadaku. Bahkan sebelum sampai Jakarta, ponselku sudah berdering. Sebuah startup kecil yang pernah kukirimi CV 3 bulan lalu menelepon, menawarkan posisi yang sangat cocok dengan passionku di bidang sosial. Tapi yang mengejutkan, aku menerima tawaran itu bukan karena putus asa atau karena butuh uang. Aku menerimanya karena merasa ini adalah langkah yang tepat dalam perjalanan baruku. 6 bulan kemudian, hidupku sudah berubah dengan cara yang tidak pernah kubayangkan. Bukan karena pekerjaan baruku luar biasa menguntungkan, gajinya bahkan lebih kecil dari yang dulu kuharapkan. Tapi karena aku kini hidup dari tempat yang berbeda, dengan fondasi yang tidak bisa digoyahkan oleh keadaan eksternal. Setiap pagi, aku memulai hari dengan meditasi singkat, menyetel kembali frekuensiku ke stasiun kedamaian. Setiap kali menghadapi tantangan di kantor atau dalam hidup, aku ingat pada kota cahaya di dalam dadaku dan tahta kesadaran yang menungguku. Yang paling berharga adalah bagaimana hubunganku dengan orang lain berubah. Ketika aku tidak lagi membutuhkan validasi dari luar, aku bisa memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus kepada orang-orang di sekitarku. Kolega-kolega di kantor sering bilang ada aura yang berbeda padaku, meski mereka tidak tahu apa itu. Kadang-kadang, aku masih menghadapi hari-hari sulit. Ego lama masih sesekali mencoba mengambil kendali, membisikkan keraguan dan ketakutan. Tapi sekarang aku tahu bahwa itu hanya awan yang lewat di langit kesadaranku. Aku tidak perlu melawan atau menolaknya, cukup mengamati dengan penuh kasih sayang. Malam ini, saat aku duduk di balkon kecil kamar kosku, menatap bintang-bintang, aku ingat pada suara yang pertama kali membawaku ke Gunung Lawu. Sekarang, aku mengerti bahwa suara itu adalah suara diriku sendiri, bagian dari diriku yang selalu tahu jalan pulang. Gerbang terbesar bukan di luar sana, bisikku pada malam yang tenang. Gerbang itu ada di dalam diriku. Saat aku berani masuk, hidupku pun berubah. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma bunga melati dari taman di bawah. Dan dalam hembusan angin itu, aku mendengar bisikan yang familiar. Setiap manusia memiliki gerbang yang sama, Maya. Tugasmu sekarang adalah membantu mereka menemukan kunci yang sudah mereka miliki. Aku tersenyum dan menutup mata, merasakan kota cahaya di dalam dadaku berkilauan dengan hangat. Ya, ini baru permulaan. Perjalanan spiritual yang sesungguhnya adalah membawa cahaya ini ke dunia, membantu orang lain menemukan gerbang mereka sendiri. Bintang-bintang di langit berkedip, seolah menyetujui. Dan aku tahu bahwa petualangan terbesar dalam hidupku baru saja dimulai. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Jika kamu suka dengan cerita ini, dukung channel Pelita Tidur dengan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan semoga malam ini menjadi malam penuh ketenangan.